Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya. Dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi HT 10 watt dengan beberapa fitur ya. Tapi HT-HT yang ada di sini itu tidak lebih dari 1.500.000. Jadi kalau teman-teman nyari HT Jepang nggak ada di sini ya teman-teman ya, nggak ada. Kemudian kalaupun ada merek yang nggak ada di sini, meskipun bukan HT Jepang, ya karena kita nggak punya barangnya teman-teman. Jadi kita nggak kasih rekomendasi. Tapi kalaupun sama jenisnya, maka itu juga masih masuk teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kan merek bisa berbeda tapi bentuk sama aja. Oke, sebelum kita lanjut rekomendasi di akhir tahun ini, akhir tahun 2025 untuk HT dual band 10 watt ya. Nanti saya akan sampaikan fitur-fiturnya ya. Jadi di sini ada beberapa pergeseran untuk kalau dulu biasanya ada yang selalu mendominasi nomor 1, tapi kali ini geser sedikit ya, tapi tetap masih unggul ya. Oke, kita ngopi dulu, tapi kopinya sedikit ya, karena dari tadi udah ngopi, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ngopi dulu ya. Kopi susu teman-teman. Ini kopinya memang Arabica kita grinder ya, kemudian kita campur susu, jadi warnanya berubah. Sebenarnya kalau nggak itu hitam pekat ya. Bismillah. Alhamdulillah kita udah ngopi. Kita lanjut teman-teman ya. Oke, ini kameranya belum saya balik, biarin aja dulu ke depan dulu teman-teman ya. Kita akan menginformasikan. Saya langsung aja dari urutan pertama ya. Jadi ini urutan pertama. Jadi 10 watt. Ini radio 10 watt, erek peka, suara kenceng, dan bisa di modif atau di upgrade ya firmware-nya dengan mudah. Radio itu apa? Ini juga pendatang baru di 2025, tapi karena satu modal yang dia punya itu ereknya bagus banget, maka radio ini menjadi nomor 1 saat ini. Kalau seandainya modulasinya masih pelan ya mungkin dia nomor 2, tapi ini ternyata modulasinya kenceng teman-teman. Ini adalah Escom FC 2025 FC 12 Pro 2025. Sorry ya. Ini adalah Escom FC 12 Pro 2025 teman-teman. Ini ereknya peka banget, modulasinya kenceng banget. Ya kenceng lah. Kemudian layarnya warnanya, ini tulisannya warna putih teman-teman ya. Layarnya hitam. Jadi ini beda dengan yang lain. Yang lain kan tulisannya hitam ya, LCD ya. Nah ini dia tulisannya putih teman. Kemudian karena ereknya kenceng banget, resipnya peka banget, makanya ini belum ada yang lawan ya dengan erek bagus, kemudian modulasi bagus. Escom FC 12 Pro ini menjadi radio yang the best buat saya. Ini untuk di terestrial, untuk di satelit, untuk dimanapun juga ini sudah oke banget. Karena apa? Erek mumpuni, power besar itu sangat penting teman-teman. Nah kemudian antena teman-teman. Nah antenanya ya kita upgrade teman-teman. Kalau kita masih pakai antena seperti ini ya, ini 10 watt beneran ya teman-teman ya. Ini panas teman-teman ya. Jadi meskipun matte, ini sudah saya matte kan, tetap panas teman-teman. Jadi sebaiknya kalau 10 watt ya kita pakai antena yang seperti ini teman. Karena ini lilitannya besar ya. Saya kasih info, ini lilitannya besar di dalam. Kemudian ini juga gainnya bagus, kenceng. Jadi buat teman-teman yang di hutan atau dimanapun itu, kalian bisa menggunakan ini ya, antena ARH 770 yang dari DE Antena. Ini sangat mumpuni. Ini wajib bagi teman-teman yang mungkin di tempat-tempat rawan bencana, ini harus ada ya. ARH 770 kombinasi dengan
Escom FC12 Pro 2025. Udah the best banget pokoknya ya. Jadi tinggal Anda belikan apa? Konektor ini ya teman-teman ya. Konektornya ntar saya liatin ya. Nah, konektor SMA male ya. SMA male to BNC. Ya, male to BNC teman-teman ya. Nih di tengahnya ada jarumnya ya. Nah, ini baru dimasukin ke sini di BNC ini, baru ke radio ini ya. Nah, ini udah the best banget ya. Jadi ini satu pasangan kombinasi yang the best banget untuk sebuah komunikasi saat ini. Nah, ini yang pertama ya, Escom FC12 Pro 2025 yang saat ini menjadi the bestnya, bintangnya akhir tahun 2025. Oke teman-teman, ini agak gelap studio saya, sengaja. Jadi saya kasih selingan sedikit teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka masuk hutan, keluar hutan, hiking, kemah, camping, naik gunung ya, harus Anda perlu ini center center Magic Beer ya. Ini nanti ya link pembeliannya akan saya sampaikan di deskripsi video karena ini sangat bagus banget. Saya sengaja gelapin karena ini akan saya matikan lampu ini dan Anda bisa lihat keterangan dari center ini ya. Mari kita matikan ya sama-sama. Mati teman-teman ya. Nah, ini saya akan hidupin. Nah, hidup ya teman-teman ya. Tuh. Nih muka saya di belakang. Nah, bisa difokuskan. Nah, itu fokus ya teman-teman. Itu bisa nyampe 300 sampai 1 kilo ya. 300 meter itu bisa kita lihat pakai itu ya. Kalau dibesarin seperti ini. Kemudian dia juga sudah ada penunjuk baterai di sini. Nah, penunjuk indikator power sisa ada berapa ya ini. Ini masih ada 99. Ini nggak fokus ya, nggak apa-apa. Kurang jelas. Ini memang harus dilihat ya, putih tulisannya soalnya 99%. Kemudian di sini juga ada untuk ngecas ya teman-teman. Nah, ini saya hidupin dulu lampunya karena ini ada 3 mode ya, mode terang banget seperti ini. Ya, mode terang banget. Ini hanya sekitar 60 watt kalau nggak salah ya. 60 atau 30 ya. 65 kalau nggak salah. Nah, mode yang tengah seperti ini. Ini yang redup ya. Kemudian yang kedip-kedip. Nah, itu terang ya, teman-teman. Jadi kalau mati lampu, nah, kalau mau mati lampu terus mau shooting video, nah ini di atas sini ya. Oh, dari depannya. Mungkin dari depan sini teman-teman. Nah, seperti itu ya, terang kan? Muka saya terang banget tuh, terang banget ya. Bisa kelihatan mukanya dan semuanya kelihatan tuh. Oke, kita matikan lagi. Senternya, nah, hidup lagi teman-teman ya. Jadi kalau Anda hiking atau naik ke gunung ya, ini sudah ada Type C di sini. Kemudian bisa ngecas HP di sini, ada Type E, Type C-nya untuk ngecas ya. Nah, tadi kan saya tunjukin ya, indikator baterainya itu di situ tuh. Situ ya. Oke. Ini selingan teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, buat teman-teman semua, Anda menggunakan senter ini udah aman. Ya. Oke. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi video supaya Anda kalau punya HT, punya senter ini, punya antena tadi ya. Ini udah cocok banget nih. Udah cocok banget. Ini 3 ini Anda hiking atau masuk hutan udah beres, nggak ada masalah ya. Jadi aman, terkendali. Ya, untuk ronda juga bisa, nggak masalah teman-teman. Nah, senter itu pasangannya dengan hati-hati semua di sini nanti. Sama bisa ya, pasangan itu semua di sini. Oke, nomor 2 teman-teman, langsung aja kita masuk ke nomor 2. Nanti Anda bilang, wah, Komedi kebanyakan bicara. Tapi memang di YouTube mesti harus jelas ya. Kalau nggak jelas nanti saya diprotes. Itu tadi kelebihannya apa nggak tahu ya. Oke. Jadi Escom tadi kelebihannya, ereknya peka banget, jos banget. Kemudian modulasinya oke, dan bisa di-upgrade. Firmware-nya saat ini banyak banget. Dan sebelumnya sih biasa-biasa aja. Setelah kita upgrade nanti ada sinyal bar di sini, voltase tampil di sini. Kemudian ya semuanya lengkap nanti munculnya jadi lebih bagus ya. Oke. Selanjutnya ini juara bertahan teman-teman ya. Dari tahun ke tahun ini radio nggak pernah
absen di urutan kita, di mana 10 watt terbaik ya. Ini adalah Wercom WR88 Plus Spot Radio ya. Spot Radio teman-teman. Tapi yang Plus juga oke punya sama. Cuman kalau yang Plus itu nggak bisa airband, ini bisa airband. Kemudian sudah ANC juga kenceng suaranya. Receive juga oke teman-teman. Di bawah ini dikit ya, di bawah ini sedikit. Modulasinya bulan banget. Waterproof lagi ya, waterproof teman-teman, waterproof ini ya. Jadi memang kalau diadu ereknya memang masih menang yang Eskom. Nah karena Eskom ini tadi modulasinya juga udah kenceng, maka dia jadi nomor 1. Meskipun dia nggak waterproof teman-teman, tapi dia bisa tahan air, rapat semua ini. Jadi kalau misalnya kena percikan air, hujan-hujanan masih oke untuk yang Eskom ini, nggak ada masalah. Oke, Spot Radio ini sudah nggak asing ya teman-teman ya, sudah nggak asing. Wercom ini udah nggak asing nih, satu-satunya brand yang bertahan sampai saat ini, Wercom, yang membuktikan bahwa mempunyai kualitas yang oke. Spot Radio WR88 Plus ya. Jadi yang Plus dan Spot Radio itu masih oke banget. Kemudian yang ketiga jatuh pada Foscom FC2100R. Ini pasangannya banyak teman-teman, temannya banyak. Ada Eskom FC10 Pro, ada Foscom UV98 ya. Kemudian apa lagi ya? Eracom RC68. Kemudian RC98 sorry. Eracom RC98. Kemudian ada TYT UV98. Itu sama persis dengan ini. Wattnya juga sama, keluar 10 watt. Tampilannya sederhana, LCD seperti ini. Hitam ya, kayak kalkulator sama. Kemudian dia juga ada lampu senter. Nah, kalau dua tadi nggak ada senternya, ini ada senternya, terang lumayan teman-teman ya. Jadi ada sedikit kelebihannya untuk senter. Jadi nah, terang teman-teman ya. Oke. Kemudian ini radio ini 10 watt juga, dan receive-nya oke banget teman-teman. Receive-nya oke banget, sama dengan FC12 Pro 2025, sama persis. Receive-nya oke banget. Cuman modulasinya di bawah Wercom dan FC12 Pro 2025, modulasi mikrofonnya teman-teman ya. Nah itu yang membuat dia, ya saya taruh nomor 3. Lumayan lah, ini keluar terus ya teman-teman. Di rekomendasi kita tiap tahun ada terus, jadi nggak ada masalah. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang punya apa namanya Eskom 10 Pro itu masuk teman-teman ya. Eskom 10 Pro juga masuk, kemudian Foscom, kemudian ada Eracom RC98 itu masuk teman-teman. Jangan khawatir, sama dengan ini persis, cuman saya barangnya nggak ada di sini, jadi ya udah kita wakilkan yang ada, jadi bentuknya supaya Anda bisa tahu bahwa seperti ini ya. Oke, lanjut nomor 4 teman-teman. Ini jatuh pada Eracom RC68. Nah, RC68 seperti ini. 3 standby, berlayar berwarna, erek oke, kemudian modulasi oke. PTT sudah plastik juga. Waterproof, Type C juga. Oke, jadi ini yang sudah Type C tadi baru yang FC12 Pro 2005. Nah, itu kelebihannya juga satunya teman-teman ya. Ini kelebihan tadi belum saya sebutkan, dia udah Type C, udah bisa airband, sehingga Eskom FC12 Pro 2025 ini sangat fleksibel sekali, bisa dibawa kemana-mana, bisa dicas pakai cas handphone Anda dan power bank. Sama dengan yang Eracom RC68 ini. Cuman ya untuk ereknya masih di bawahnya FC12 Pro, atau di bawahnya Eskom FC10 Pro, atau Foscom FC2100R. Tapi kehebatannya adalah 3 standby, kemudian modulasinya oke, dan programnya juga sangat mudah, bisa dengan HP-nya ataupun dengan komputer teman-teman. Juga sudah Type C tentunya, baterainya juga gede, aman. Oke, selanjutnya jatuh pada SMP DM700. Ini sama persis, hampir sama lah ya, hampir sama. Kalau dari belakang nggak ketahuan teman-teman. Kalau dari belakang nggak ketahuan, dari atas juga nggak ketahuan. Tapi kalau dari depan ketahuan.
mana yang DMX, mana yang Eracom, mana yang SMP, mana yang Eracom. Beda ya untuk speakernya, kelihatan beda, tapi untuk layar, tombol semua sama, tapi desain speakernya beda ya. Oke, yang membedakan lagi adalah bootingnya. Nih langsung on. Kalau ini bootingnya agak lama. Nah seperti itu. Lihat sekali lagi ya, bootingnya dari SMP ini sangat cepat banget. DM700 saya on kan langsung tuh keluar ya. Oke, jadi ini juga sudah Type C, airband juga udah oke, fungsi scan juga sudah nggak masalah. Jadi semuanya udah bisa fungsi scan, termasuk yang ini udah bisa ada fungsi scan ya. Gak ada masalah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Itu sudah nomor berapa tadi? Nomor 5 ya, SMP itu nomor 5 ya. Nomor 6 ini pendatang baru juga dari Baofeng, dan biasanya Baofeng itu selalu wak terus ya powernya. Tapi ini enggak teman-teman. Ini asli. Powernya gede banget. Ini adalah Baofeng UV26. UV26 apa ya? Pro apa ya? Sebentar, saya coba lihat dulu ya. Saya lupa teman-teman. UV26 aja ya. Ini 3 band. 136, 174, 200, 250, kemudian 400, 470 ya. Jadi ini 3 band. Kemudian sudah ada GPS teman-teman. Jadi GPS-nya bisa bukan APRS biasa. Jadi hanya untuk menandai lokasi gitu ya. Untuk menandai lokasi, kita tahu di mana kita berada, derajat, ya, koordinatnya. Kemudian di sini juga jamnya nanti menyesuaikan di mana posisi kita berada, jamnya, tanggalnya juga karena berdasarkan GPS teman-teman. Itu yang hebatnya untuk yang UV26. Dan ini udah Type C ya, udah Type C di sini teman-teman, bisa dicas. Ini juga udah airband, kemudian scan juga bisa, BTT juga plastik, kemudian layarnya berwarna ya, layarnya berwarna seperti ini, dan memang suaranya laki-laki teman-teman. Aman. Kalau untuk receive gimana? Receive-nya masih di bawah DM700 dan Eracom teman-teman ya. Receive-nya meskipun powernya gede ya, powernya besar, ini bisa sampai 11 watt ya, saya ukur 10 sampai 11 watt. Jadi real Baofeng yang wattnya besar ini ya, UV26. Tapi nggak tahu kalau di iklan mana ya, maksudnya bukan iklan, maksudnya di online shop itu nggak tahu ditulis berapa, 20 watt kali, tapi ini 10 watt teman-teman, 10 watt. Oke, aman. Jadi untuk yang ke-6 ini adalah Baofeng UV26 ya. Pokoknya semuanya nanti kita akan tampilkan link deskripsinya di video ini untuk Anda bisa deskripsi, link pembeliannya di deskripsi video teman-teman ya. Jadi supaya Anda bisa beli nanti di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang jatuh lagi pada Escom FC20 Pro. Ini selera bapak-bapak banget ya, selera dari bapak-bapak banget. Karena apa? Layarnya besar banget, tombolnya gede banget, tulisannya gede-gede ya, berwarna, sudah Type C, kemudian PTT juga plastik, ada lampu senter, speaker gede, power gede, body gede, bongsor. Ini memang tidak selera semua, tapi bagi lansia ataupun bapak-bapak suka gunakan ini ya, karena ini powerful. Tombolnya juga enak teman-teman. Kalau kita mencet nggak bakalan salah-salah, karena ini jaraknya ada teman, jaraknya ada, nggak seperti ini ya, nggak, apalagi ini yang kecil banget seperti ini. Ini ada jaraknya, jadi enak banget untuk ngetik, untuk apa gitu. Kemudian layarnya juga besar ya, sehingga Escom FC20 Pro ini merupakan radio idaman juga buat kita karena powerful, body bongsor tapi powerful ya. Yang penting itu teman-teman. Ya, receive-nya sih ya sama-sama dengan V26 lah. Di bawah M700 masih receive-nya. Oke teman-teman, kita tinggalkan untuk Escom FC20 Pro yang mungkin sudah banyak dilupakan orang, tapi ini enggak main-main, powernya besar teman-teman ya. Power besar, body besar. Tapi nggak terlalu berat juga sih sebenarnya, nggak terlalu berat teman-teman. Nah, berikutnya adalah Worton WR99 ya. Nih, Worton WR99. Ini layarnya berwarna. Kemudian meskipun nggak Type C teman-teman, ini nggak Type C, tapi powernya irit banget. Baterainya irit banget. PTT udah plastik, bisa scan, airband. Kemudian fungsi
Programnya manual, bisa dari HT-nya sangat mudah sekali, bisa crossband ya. Enak banget. Pokoknya dari HT-nya kita bisa program, sangat mudah. Itu Worton WR99. Kalau Anda mencari radio waterproof murah ya, dengan punya kemampuan dual band, kemudian fasilitasnya agak lengkap ya, ini Worton WR99. Apalagi Anda kerja di SAR ya. Ya, rekomendasi untuk SAR itu tadi bisa pakai Wearcom, atau yang hacking hujan-hujanan yang ekstrim cuacanya, itu Wearcom WR88 Plus Spot Radio atau Wearcom WR88 Plus. Kemudian bisa pakai Eracom RC68, bisa pakai DM700, SMP DM700, bisa pakai Worton WR99, dan ya itu tadi teman-teman. Kalau Anda mau pakai radio yang tadi saya sebutkan, itu tinggal Anda pilih saja mana yang bisa atau sesuai dengan budget Anda ya. Kita lanjutin lagi. Selanjutnya kita lanjutkan teman-teman. Ini masih 10 watt juga. Ini adalah Eracom D berapa nih? RCD 910. Ini dual band 10 watt teman-teman. Kemudian layarnya juga sudah berwarna, dan ini ada fungsi digital juga, tapi digitalnya bukan DMR teman-teman, tapi digital ya. Kemudian di sini juga ada vibratornya, getar, sudah Type C, airband juga udah bisa. Jadi ketika ada sinyal masuk, dia bisa ada vibrasinya teman. Bisa recording juga teman-teman, bisa recording. Ini hebatnya, bisa recording. Yang lain nggak bisa, ini bisa. Jadi Eracom D910 ini juga menjadi rekomendasi buat Anda. Nah, ini juga ada merek lain yang sama persis ini. Silakan, nggak ada masalah ya, bisa digunakan teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Udah penuh mejanya, mundur dulu ya. Penuh teman-teman ya mejanya nih. Aduh, nanti nggak kelihatan yang terakhir-terakhir. Oke, kita geser-geser aja ya. Kita geser-geser. Ini di Jogja sekarang hujan teman-teman, mungkin di tempat Anda juga hujan. Dan buat teman-teman yang ada di Sumatera, semoga semuanya menjadi kondusif saat ini ya. Dan kita doain semua supaya cepat pulih kembali ya. Oke, selanjutnya kita jatuh kepada Dalcom DL9000. Dalcom DL9000 ini juga belum Type C, tapi dia monokrom. Layarnya seperti ini, dan ini 10 watt teman-teman. RX oke juga, kemudian modulasi ya sedang-sedang aja. Yang jelas ini waterproof teman-teman, celupin gak ada masalah. Dalcom DL9000 ini dicelupin gak apa-apa. Jadi selain tadi yang saya sebutin untuk tim SAR, ini juga oke ya. Jadi, kalau Anda beli Dalcom DL9000 Pro, bukan Pro, 9000 dual band, sorry, nggak pakai Pro ya, DL9000 dual band. Ini seperti ini modelnya nih. Jadi buat teman-teman, kadang-kadang ada di iklan itu DL9000 tulisannya dual band, tapi radionya bukan ini yang keluar, tapi sebenarnya yang ini ya teman. Dia ciri khasnya adalah nih, tombolnya plastik, ada warna biru. Ini seperti punya Belfon. Kalau ada kualitas begini sebenarnya bagus ya teman-teman. Ini bagus sebenarnya. Cuman jarang di review orang, tapi kita udah review udah lama banget ya. Ini Dalcom ini waterproof DL9000 dual band. Oke teman-teman, kita taruh, lanjut. Nah ini baru saya bilang tadi, ini belum Type C ya, tapi yang sekarang yang penerusnya ini adalah Dalcom DL9000 Pro, dual band, 3 standby, kemudian semua informasi ada di sini ya. Itu sama dengan tadi DM700, juga informasi di sini, ada power, maksudnya ada voltase, ada tune, kemudian di sini ada call sign kita, dan di sini ada 3 standby frekuensi. Dan ini bisa 800 teman-teman, frekuensi 800 bisa. Tapi kalau pakai HT-nya, kalau nggak deket-deket dengan sessionnya, nggak bisa didengerin teman-teman. Tapi kalau kita pakai internet luar, itu bisa kita dengar 800-nya, karena nggak terlalu peka ya untuk yang Dalcom DL9000 Pro ini. Tapi lumayan kalau untuk dual bandnya jos peka teman-teman ya. Cuman ya itu tadi 10 watt, 10 wattnya di VHF, sementara di UHF nya dia ngedrop.
dia ngedrop nggak sampai, ya paling 6 watt 5 watt teman-teman, seperti itu. Tapi karena dia kategori 10 watt dan itu bisa mencapai 10 watt, maka kita masukin dia DL 9000 Pro teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang bilang Bruno CX9 atau apa ya, saya lupa ya. Itu sama dengan ini persis. Jadi buat teman-teman mungkin cari yang persis seperti ini, ya ada merek lain sih. Ini DL 9000 Pro, waterproof juga teman-teman, dicelupin nggak apa-apa, waterproof ini aman ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ini yang terakhir GP 320 nih, GP 320 ya. GP 320 ini keunggulannya apa? Keunggulannya dia bisa sampai 9 watt teman-teman, 9 watt. Kemudian di sini ada spektrum, bisa spektrum, kemudian dual band, VF Wipe, kemudian juga ada airband, FM radio. Yang saya senang itu ada spektrumnya. Kemudian di sini banyak tombol-tombol yang bisa dijadikan shortcut di sini ya. Sangat berfungsional sekali. Kemudian PTT juga sudah plastik dua-duanya lagi, PTT atas bawah, dan ini PTT yang bawah bisa jadi shortcut ataupun jadi PTT ya. Kemudian ada satu lagi tombol shortcut di bawah. Nah, dia juga sudah Type-C, Type-C-nya casnya di sini teman-teman ya. Di samping kayak UVK5 di cas di sini, samping sini Type-C-nya. Nah, kemudian baterainya besar juga dan bisa dicas pakai desktop. Kalau ada desktopnya, dicas pakai desktop. Dan yang saya senang ini kecil teman-teman, kecil tapi powernya gede banget ya, ngeri. Kecil tapi powernya gede banget ini. Jadi di antara semua HT yang ada di sini, ini yang paling kecil, GP320, tapi powernya gede banget. Nanti linknya tetap saya taruh di deskripsi video ini teman-teman. Jadi ini rekomendasi dari saya. Jadi nomor berapa ya? Sebentar. Ini yang terakhir pokoknya. Jadi yang nomor 6 tadi itu sebentar kita urutin dulu ya. Ini kan geser-geser ya. Ya. Oke. Ya di sini tadi. Nah. Jadi yang nomor 1 tadi ada Escom FC12 Pro 2025, kemudian nomor 2 ada Vercom WR88 Plus Spot Radio, kemudian nomor 3 ada Foscom FC 2100R, bisa juga ada Escom FC10 Pro, Fastcom UV98, ada Eracom RC98, ada TTH UV98, sama persis. Kemudian nomor 4 jatuh pada Eracom RC68. Kemudian nomor 5 jatuh pada SMP DM700. Nomor 6 jatuh pada Bofeng UV26. Nomor 7 jatuh pada Escom FC20 Pro. Nomor 8 jatuh pada Worton WR99. Nomor 9 jatuh pada Eracom D910. Nomor 10 pada Dalcom DL9000 dual band. Jadi DL9000 ada 2 teman-teman ya. Yang satu VHF yang saya injak pakai mobil itu ya, nggak rusak, aman, oke banget, jos. Itu single band tapi VHF. Tapi ini yang DL9000 dual band teman-teman. Oke. Kemudian DL9000 Pro. Jadi setelah 9000 kemudian 9000 Pro-nya keluar ya teman-teman. Ini oke juga, RX-nya mantap. Kemudian yang terakhir GP320 ini. Jadi nanti linknya, pembeliannya akan saya tampilkan di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman semua, saya nggak perlu tes lagi karena semuanya sudah saya review. Kalau saya review lagi nanti kebanyakan bolak-balik ya teman-teman. Yang jelas ini udah saya tes semuanya dan udah oke. Nanti silakan aja Anda tes Anda silakan aja nonton di linknya reviewnya. Jadi atau di reviewnya aja ya. Kalau saya taruh link nanti di deskripsi, kebanyakan kayaknya nanti malah Anda malas bacanya karena nanti ada link pembelian, ada link video, itu banyak banget, panjang banget ke bawah ya. Jadi nanti Anda bisa ketik aja macam-macam merek tadi dengan tipenya. Nanti bisa Anda lihat video saya di situ ada, dan itu bisa dinonton reviewnya. Seperti teman-teman ya. Jadi ini adalah
suatu rekomendasi yang tidak wajib sebenarnya, tapi menjadi patokan atau referensi buat Anda dalam mencari sebuah radio yang mungkin saat ini Anda blank ya. Ketika Anda blank, Anda nonton video ini dan Anda bisa mencari review saya, kemudian Anda cocokin dulu dengan harganya dan sesuai dengan link pembeliannya, maka Anda bisa memutuskan mana yang Anda inginkan atau yang Anda butuhkan sesuai dengan budget Anda tentunya ya. Dan sekali lagi, kalau di sini tidak ada radio yang sesuai dengan merek Anda ataupun tipe Anda, itu bukan berarti tidak baik ya, tetap oke teman-teman. Karena saya sudah bilang tadi, ini rekomendasi sini adalah referensi untuk Anda yang belum mempunyai radio. Nah, kalau sudah punya radio lebih baik ya nggak masalah gitu ya. Jadi teman-teman yang belum punya radio bisa mengambil referensi dari ini, tinggal Anda pilih mana sesuai budget dan mana sesuai dengan keinginan Anda. Mungkin saya punya budget tapi saya mau yang kecil ya, saya ambil yang ini. Tapi saya punya budget, saya mau yang ereknya paling peka ya, saya ambil yang ini. Saya punya budget, saya pingin waterproof, erek peka, 10 watt, suara mantep. Nah ini teman-teman ya, ada Welcome. Jadi ya seperti itulah. Jadi ini udah Type C juga ya. Jadi ini lengkap banget, ada Type C-nya. Makanya Eskom FC12 Pro 2025 ini menjadi bintang malam hari ini. Ya, ini malam soalnya hujan di belakang, jadi saya sebutin aja malam. Nanti Anda nggak tahu saya bikin ini sebenarnya video ini malam teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun depan nanti kita dapat lagi radio-radio yang lebih bagus. Dan tentunya siapa tahu dari luar juga nanti ada datang ke sini untuk direview barangnya, sehingga wawasan teman-teman semua di channel ini semakin luas ya. Meskipun saya juga ada channel di TikTok, tapi kadang-kadang di TikTok tidak bisa panjang-panjang videonya teman-teman. Bisa panjang tapi di situ bukan untuk kita review-review yang terlalu banyak ya. Jadi yang banyaknya ada di YouTube. Jadi kalau Anda nonton di sana, silakan aja langsung pindah ke YouTube untuk nonton yang lebih lengkap. Dan juga mungkin kalau Anda ke Shopee juga ada, tapi kalau pingin reviewnya langsung aja ke YouTube. Nanti linknya dari YouTube bisa ke Shopee gitu, atau dari TikTok bisa ke YouTube, tapi YouTube ke TikTok kayaknya nggak bisa ya. Nanti mungkin ke depannya mungkin bisa seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye.